يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bi jasadina bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini, Multaqa mingguan ini yang kita rutin adakan dalam kajian hadis, kajian sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir akan menjelaskan suatu hadis, suatu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hadis menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memasuki surga Allah atau keselamatan, menjauhi daripada neraka atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Menurut penelitian beliau, hadis ini masuk kategori hadis hasan sahih. Diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni jannata wa yub'idani 'anil nar." Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan petunjuk atau khabar kepadaku dengan suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Waqalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an azim, sungguh engkau Mu'adz bin Jabal bertanya tentang suatu perkara yang sangat besar, bertanya tentang perkara yang agung. La yasrahullahu man yasrallahu alaihi. Nescaya Allah akan memudahkan kepada orang-orang yang Allah permudahkan untuk mengerjakan amal tersebut. Jadi pertanyaannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah suatu pertanyaan yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda bahwa hal ini akan mudah yang dimudahkan oleh Allah. Pekerjaan ini, amal ini akan mudah yang dimudahkan oleh Allah. La yasarahu man yasarallahu alaihi. Apakah pekerjaan tadi, amal tadi yang memasukkan seseorang kepada surga dan menjauhkan daripada neraka?
ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullaha, menyembahlah kamu kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, jangan kamu pernah sekali-kali musyrik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang pertama. Yang pertama, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, termasuk kita sebagai umatnya, menyembah Allah, hanya menyembah Allah. La ya'budu illa iyyah, tidak menyembah sesuatu kecuali hanya Allah. La tusyrik bihi syai'ah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang pertama. Jangan kita berlaku syirik atau musyrik, entah menyekutukan Allah dengan jin, menyekutukan Allah dengan batu atau berhala, menyekutukan Allah atau dengan makhluk-makhluk yang lain, menyekutukan Allah dengan para nabi atau lainnya. Ini tidak boleh. Jadi tauhid kita harus betul-betul murni, bertauhid, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini yang pertama. Wa tuqimus shalah, yang kedua adalah mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Ini syarat yang kedua. Meskipun orang tersebut tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, tetapi dia tidak sholat, berarti dia tiket untuk selamat, tiket untuk menuju surga, persyaratannya tidak terkabulkan. Karena syaratnya yang kedua adalah tuqimus sholat, mengerjakan sholat. Dan perbedaan, menurut para ulama, perbedaan antara orang muslim dan non-muslim terletak di dalam sholat. Oleh karena itu, Al-Fakir himbau kepada diri Al-Fakir dan para jemaah, sholat ini merupakan suatu bagian daripada persyaratan seseorang untuk jauh dari api neraka. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholata 'amidan faqad bari'at min zimmati Muhammad." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka lepas atau keluar dari umat Muhammad. Apakah dengan sholat saja cukup? Tidak. Baginda Rasulullah, persyaratan yang ketiga adalah untuk lepas daripada api neraka atau jauh daripada neraka, wa tu'tiyaz zakah, wa tu'tiyuz zakat, dan menunaikan zakat. Entah zakat fitrah, entah zakat mal. Kalau zakat fitrah, ini keseluruhan umat Islam. Kalau zakat mal, hanya bagi orang-orang yang punya harta lebih, hanya bagi orang-orang yang punya duit atau lebih. Kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah, ini keseluruhan. Zakat fitrah bagaimana? Alhamdulillah, kita semua sudah melaksanakan zakat fitrah bulan puasa yang kemarin, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat fitrah itu pun dibayar menurut makanan pokok bangsa itu sendiri. Misalkan makanan pokok orang Irian pakai gandum, berarti zakat fitrahnya harus pakai gandum. Kalau orang Madura makanan pokoknya adalah beras, berarti zakat fitrahnya adalah beras. Seandainya misalkan orang Afrika zakat fitrahnya pakai gandum, ya pakai gandum. Kalau makanan pokoknya roti, ya roti. Karena zakat fitrah itu tergantung kepada makanan pokok. Ini perlu dicatat. Jadi zakat fitrah tidak bisa berbentuk uang. Ini perlu kita jelaskan.
Ini adalah pendapat yang kuat, yang rajih, yang thiqat daripada mazhab Syafi'i. Misalkan boleh berbentuk uang dibayarkan kepada misalkan amil zakat. Ini saya zakat fitrahnya. Oleh amil zakat langsung dibelikan beras. Jadi kepada mustahik tidak boleh dengan uang. Ini pendapat thiqat, pendapat yang dipercaya yang di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau menggunakan selainnya makanan pokok, otomatis zakat fitrahnya ditolak atau batal. Tentang masalah zakat mal, ini tergantung kepada kelebihan harta masing-masing. Sesuai misalkan simpanannya sampai 1 tahun sudah nyampe 1 nisab, ini sudah kena pada misalkan zakat mal atau zakat perniagaan dan lain-lain. Terus apa syaratnya lagi? Apakah zakat ini cukup? Puasa sumu Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan yang kita kerjakan adalah suatu amal yang mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan diri kita daripada neraka. Seandainya meskipun ada orang yang tidak berpuasa kemudian dia sadar wajib mengqadanya, tetapi dosanya tetap. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yauman min Ramadan," barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di Ramadan, dia tanpa uzur, dia tanpa wala maradin, wa yur'udhin wala maradin, tanpa sakit. Meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh, lam tubda insumahu adhar kulli, tetap dia dosa. Tetapi kewajiban untuk mengqadha tetap ada. Kalau tidak diqadha, dosanya tambah double. Terus yang kelima adalah wa tahujjul bait, dan berhaji kepada Baitullah. Ini bagi yang mampu. Karena dalam hadis yang lain tentang haji menurut firman Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sudah mampu, bukan hanya mampu dari segi uang atau finansial, tapi juga pun mampu dari segi fisik. Bukan hanya mampu, juga pun dari fisik dan finansial, juga pun mampu man istata'a ilaihi sabila apabila negara misalkan Hijaz, Saudi Arabia dan Mekah, Madinah dalam keadaan posisi aman. Ini yang dimaksud dengan iman istata'a ilaihi sabila. Jadi untuk haji ini pengecualian bagi yang mampu saja. Jadi persyaratannya untuk amal, dasarnya amal agar kita masuk surganya Allah, jauh daripada neraka, an ta'budullaha wa la tusyrik bi syai'a wa taqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz dan para sahabat yang lain, ala ukhbiruka an abwabil khair, apakah aku akan memberikan kabar kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi apabila sudah rukun Islam yang tadi dikerjakan, kita berusaha untuk mengerjakan juga pun ada abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Apa pintu-pintu kebaikan? Apakah abwabul khair? Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun, puasa adalah sebagai junnah, sebagai perisai. Puasa adalah sebagai perisai. Was-shadaqatu tafi'ul khati'ata kama yutfi'un ma'an nar. Dan sedekah yang kedua ini adalah menghapuskan kesalahan seperti menghapuskannya air kepada api.
Terus yang ketiga ini agak berat. Ini agak berat. Wa tuqimul lail, dan jaga malam. Summa tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan suatu ayat, tatajaffal junubun al-bawdadi hatta ya'malun, sampai kepada ayat firman Allah ya'malun, kata ya'malun. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan bagi, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ada 3. Yang pertama, puasa. Ini yang dimaksud puasa bukan puasa yang puasa Ramadan itu puasa wajib. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. As-shaumu junnah, puasa adalah sebagai junnah, sebagai perisai. Kenapa sebagai perisai? Karena dengan puasa ini orang akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terutama bagi anak-anak kaula muda. Puasa sebagai junnah daripada mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Pun kalaupun ini kan sunnah semua yang 3, bukan yang wajib, ini yang 3. Cuman abwabul khair, pembuka atau pintu-pintu kebaikan. Yang pertama adalah sunnah, terutama kepada para pemuda-pemuda dan pemudi, untuk membentengi dirinya daripada berbagai macam perbuatan maksiat dan durhaka adalah puasa sunnah. Yang kedua adalah wasyadaqatu, dan sedekah. Sedekah ini menurut Rasulullah SAW yudfi'ul khoti'atah, bisa memadamkan atau menghapus kesalahan, kama tudfi'un nar ma'an nar, seperti menghapusnya air kepada api, memadamkannya air kepada api. Apabila kita misalkan ada kesalahan lebih-lebih terhadap makhluk, ini solusinya adalah sedekah. Kenapa? Karena kemarahannya Allah ini bisa urung sebab sedekah. Di lain hadis, di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, inna shadaqata tadfi'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala. Di lain hadis, sabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu bisa menolak kemarahannya Tuhan, kemarahannya Allah. Ini sedekah. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa mengerjakan puasa sunnah, ambillah yang kedua. Memperbanyak sedekah, karena dengan sedekah bala dunia, bala akhirat, kemarahannya Allah, siksa daripada Allah akan tertolak. Bahkan sabda baginda Rasulullah SAW, seorang ahli maksiat al-fajir, tapi dalam hatinya luman, as-sakhi, lambat kata orang Madura, dermawan, maka dia dicintai Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang ahli ibadah yang bakhil. Seorang ahli maksiat yang dermawan, yang luman, Allah lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah yang ahli ibadah tapi bakhil. Bahkan sabda Rasulullah SAW di lain hadis, orang ahli maksiat, orang fajir, ini lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang bakhil. Bahkan menurut para ulama, yang paling iblis itu adalah marah itu kepada orang ahli maksiat tapi rajin bersedekah. Mereka digoda oleh iblis sehingga menuruti hawa nafsunya, bermaksiat ke sana kemari, seluruh maksiat dikerjakan, tetapi dia sering dermawan, sering bersedekah, semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah, sehingga iblis paling marah kepada orang tersebut.
Kenapa paling marah? Karena iblis sudah susah payah untuk menggerincin orang tersebut. Ternyata orang tersebut tetap dicintai oleh Allah. Dan iblis pun paling senang itu kepada orang ahli ibadah yang bakhil. Meskipun dia ahli ibadah, tetap dia akan neraka yang menantinya. Karena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman wal bukhlu la yajtama'ani fil qalbil mu'min. Iman dan bakhil tidak akan bersatu di dalam satu hatinya orang. Ini yang kedua. Abwabul khair dalam hadis ini yang ketiga. Kalau tidak bisa yang kedua, ke satu, ambillah yang terakhir, dan itu yang terberat. Qiyamul lail wa tuqimul lail. Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Melek malam, jaga malam. Tengah malam jaga, bukan jaga main dum, bukan jaga main game, bukan jaga nonton TV, bukan jaga kita membuka HP, tidak. Tetapi jaganya adalah jaga sholat. Sumatalah, kemudian Rasulullah SAW membacakan suatu ayat, Fajr fajurubum anil mawdu'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat, zikir dan sholawat sampai kepada ayat ya hatta ya'malun. Inilah tiga kebaikan Abul Khair yang diajarkan baginda Rasulullah SAW terhadap diri kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka ra'su kulli syai', aku akan berkabar kepadamu tentang pangkal segala sesuatu. Ra'su kulli syai', wa zarwatihi, dan tiangnya, wa zarwati sinamuhu, dan puncak mahkotanya. Qala bala ya Rasulullah. Beliau menjawab, bala ya Rasulullah. Enggih ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dasar setiap segala sesuatu, dasarnya adalah al-Islam. Ra'su kulli syai' al-Islam. Dasar segala sesuatu adalah Islam. Jadi kalau tidak Islam, amal baik apapun, bentuk ibadah apapun, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'su kulli syai' al-Islam. Dasarnya segala sesuatu adalah Islam. Jadi orang kafir, jadi non-muslim, apapun agamanya, kalau bukan muslim, apapun kebajikannya, apapun kebaikannya, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah dasar segala sesuatu untuk diterimanya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya segala sesuatu tersebut, tiangnya untuk tidak roboh adalah as-shalah, adalah salat. Dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga pun berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasul, yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ini masuk kategori hadis mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh banyak para sahabat. As-salatu amaduddin, salat adalah tiangnya agama. Wa man aqamahu faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Wa man hadamahu faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Dasarnya memang Islam, tapi tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Jadi kalau kita tidak salat, otomatis seluruh ibadah kita juga bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awal ma yuhasabu abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali dari kiamat adalah as-shalah. Kalau salatnya itu baik, maka amal yang lain akan ikut baik. Kalau salatnya sudah jelek, sudah disia-siakan, maka seluruh amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan orang tersebut, Allah tidak akan memandangnya. Jadi tiangnya adalah salat. Wa zarwatu sinamuhu al-jihad, dan puncak mahkotanya, puncak kemuliaannya umat ini
puncak mahkotanya umat ini, kemuliaan umat ini adalah al-jihadu, adalah jihad. Yang dimaksud jihad di sini gimana? Apabila sudah negeri-negeri muslim diserang atau dikuasai oleh orang kafir, dijajah secara terang-terangan oleh orang kafir, diserang oleh orang kafir, maka jihad merupakan suatu mahkota kemuliaan umat ini. Jadi jihad merupakan suatu bagian daripada ajaran Islam, dan itu adalah mahkota kemuliaan umat ini. Wa dzarwatu sinamu al-jihad, dan puncak mahkotanya kemuliaan umat ini adalah al-jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Ini hadisnya agak panjang. Ala akhbiruka bi malaki kulli syai'. Qala bala ya Rasulullah. Aku akan memberikan kabar kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal dengan cara mengendalikan sesuatu. Mengendalikan an malaki kulli syai', setiap sesuatu. Menjawab Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bala. Enggih, kata orang Madura, kata orang Jawa, enggih ya Rasulullah. Kemudian fa akhadha lisanihi, Rasulullah memegang lisannya. Kemudian beliau bersabda, kuffa an hadza, jagalah ini. Lisan kita harus dijaga. Lisan kita harus dikendalikan dan dijaga. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, Inna la mu'akhidhum bima natakallamu bihi. Apakah kami akan disiksa dan apa-apa yang kami bicarakan? Baginda Rasulullah SAW menjawab, Sakilatka ummuka, semoga engkau selamat. Semoga engkau selamat. Hal yakubbu nasu al manakhirihim. Manusia akan tersungkur ala nari, atas neraka. Sebab apa? Illa hasadi al-sinatim, sebab lisannya tidak dijaga mereka. Mereka akan dimasukkan dengan tersungkur, masuk kepada neraka dengan cara terlungkup. Illa bihasadi al-sinatim, sebab karena lisannya tidak dijaga. Oleh karena itu dari pelajaran ini kita harus menjaga lisan. Bagaimana lisan kita dijaga, tidak melakukan suatu ghaibah, suatu fitnah, namimah, adu domba, menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain, mencelah kemiskinan orang lain atau lainnya. Ini sebenarnya dari lisan. Dan lisan kalau tidak dijaga, maka dia akan menyebabkan kita masuk kepada neraka. Liyakubun nasu ala wujuhim aw manakhirihim. Bukankah manusia masuk kepada neraka dengan cara terlungkup, dengan cara tersungkur, tajrunnab, illa bihasaidi al-sinatihim, kecuali dengan karena lisannya. Semoga hadis ini bisa bermanfaat kepada diri kita. Yang diriwayatkan oleh Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini kategori hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengerjakan rukun Islam yang 5. Karena ini adalah pondasinya Islam. Kemudian Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengerjakan abwabul khair. Entah itu puasa sunnah kalau kita mampu, pun kalau kita tidak mampu puasa sunnah, semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita menjadi orang-orang ahlul jud wal karam, menjadi orang-orang yang dermawan. Pun
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar qiyamul lail, yang senang qiyamul lail. Qiyamul lail dengan sholat, qiyamul lail dengan zikir, qiyamul lail dengan salawat, qiyamul lail dengan baca Al-Quran, qiyamul lail dengan tafakur, dan seterusnya. Kalau masalah qiyamul lail, banyak orang qiyamul lail, tapi orang itu melek malam, jaga malam karena mau main HP. Ada orang yang jaga malam karena main dom, karena main semuanya permainan lain. Itu bermain jaga malam yang tiada guna. Bahkan tidur itu pun lebih baik daripada jaga malam seperti itu. Oleh karena itu ada peribahasa, prakata, tidurnya orang ahli maksiat lebih baik daripada jaganya. Tidurnya orang ahli maksiat lebih baik daripada jaganya. Kenapa? Kalau dia jaga, itu pasti maksiat yang dikerjakan. Kalau dia jaga, itu perbuatan yang sia-sia yang dikerjakan. Jadi tidur itu lebih baik. Oleh karena itu kami himbau terhadap para seluruh jemaah, baik yang mengaji secara langsung atau lewat Palangkaraya TV, kalau kita tidak ada keperluan untuk berzikir, untuk sholat, untuk baca sholawat atau amal ibadah lain, lebih baik kita tidur daripada kita melek-melek semalam suntuk hanya cuman misalkan bergadang hanya untuk jagungan atau untuk ngobrol-ngobrol. Lebih baik kita tidur. Boleh ngobrol-ngobrol tapi sedikit. Ada ngobrol yang baik, yang pahalanya besar, tidak kalah dengan orang yang ibadah. Apa? Ngobrol para ulia, manakib-manakibnya para ulia, sejarah-sejarahnya para wali, kita ceritakan gitu. Itu sama dengan orang-orang yang beribadah, yang berzikir. Dan itu pun ya sekarang itu agak jarang. Yang banyak itu ngobrol itu dengan medsosnya, dengan HP-nya. Terus kemudian Allah Ta'ala juga pun semoga kita meringankan kita untuk bisa jaga malam, dan semoga Allah Ta'ala juga pun memberikan kekuatan kita untuk bisa menjaga lisan kita, karena keselamatan kita tergantung kepada lidah kita. Kalau tergelincirnya kaki, ini kata seorang penyair, kalau tergelincirnya kaki cuma itu hanya patah, insya Allah kata orang Budari ya diurut itu insya Allah sembuh. Tapi kalau tergelincirnya lidah, leher ini bisa putus. Tapi kalau tergelincirnya lidah, kita bisa dibunuh orang. Tapi kalau tergelincirnya lidah, hati orang bisa sakit kepada kita seumur hidupnya. Kalau tergelincirnya lidah, bisa orang tersebut bisa akan menyakiti orang lain, yang sakitnya itu akan dirasakan seumur hidupnya. Jadi kita harus hati-hati dengan lidah kita. Memang lidah tidak bertulang, tapi kita harus hati-hati dengan lidah kita. Semoga hadis ini bisa bermanfaat kepada diri kita semua. Karena apa? Kajian kita diisi dengan ada kajian hadisnya. Karena kajian hadis ini sabda Rasulullah SAW merupakan nur yang sangat besar terhadap diri kita dan petunjuk bagi kita. Ahsanul kalam kalamullah wa ahsanul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diselamatkan, dijauhkan daripada siksa Allah, dijauhkan daripada neraka, menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul salamah, menjadi orang-orang yang bertetangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa akhiran minallahi al-hidayah wal inayah wat taufiq wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nadhar wal barakah wan nafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا يطفر بما